Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Devita Ana. Pada video kali ini kita akan membahas materi teks berita yang diperuntukkan bagi siswa SMP kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian berita, ciri-ciri berita, fungsi berita, jenis-jenis berita, contoh berita, unsur-unsur berita, dan kaidah kebahasaan dari berita. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang sering membaca atau mendengar berita? Tentunya tidak asing lagi ya, kalian itu dengan yang namanya teks berita. Karena berita sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya melalui media cetak dalam bentuk koran, media elektronik, contohnya itu melalui televisi ataupun handphone. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang teks berita. Pengertian teks berita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sedangkan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Adapun ciri-ciri teks berita. 1. Aktual. Aktual yaitu terkini, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Yang kedua, faktual. Kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan rekayasa, khayalan atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, ataupun pernyataan. Ciri yang ketiga, penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Ciri yang keempat,
menarik. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, dan mengandung unsur informasi. Fungsi teks berita: 1. Mendapatkan informasi. 2. Untuk menambah wawasan. 3. Sebagai pembelajaran hidup. Jenis-jenis teks berita: 1. Berita langsung, sering disebut dengan straight news. 2. Berita mendalam atau disebut juga dengan depth news. 3. Berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber, sering juga disebut dengan investigasi news. 4. Berita interaktif atau pendapat penulis, sering juga disebut dengan interactive news. Yang terakhir, berita opini atau pendapat ahli, sering juga disebut dengan opinion news. Adapun contoh berita langsung: Andung Kompas, evakuasi korban tanah longsor di perkebunan teh Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terhambat medan berat berupa jalan menanjak, berliku-liku dan berbatu. Pukul 16 Rabu 24 Februari, evakuasi terpaksa dihentikan karena khawatir longsor susulan akan terjadi setelah hujan deras kembali mengguyur kawasan perkebunan tersebut. Hingga pukul 20, jumlah korban yang ditemukan dari timbunan longsor 19 orang dari 43 nama yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sebelum diserahkan kepada keluarga, korban yang ditemukan dibawa ke masjid setempat yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi longsor. Sumber Kompas. Contoh yang kedua, berita mendalam atau sering disebut dengan depth news. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu jelas bahwa Indonesia sebagai negara bertujuan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Patut menjadi catatan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang penyandang disabilitas karena menimbang bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan. Tentu saja, dari semua itu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Jimli Ashadiki mendefinisikan Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi kemanusiaan, yaitu undang-undang dasar yang mendasarkan diri pada filosofi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sumber konstitusi dan penyandang disabilitas. 3. Interaktif news atau berita interaktif. Contoh, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Desa Wairebo sangat simpel, namun pemandangan alamnya luar biasa. Terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Bak surga di atas awan. Pemandangan desa Wairebo berupa pegunungan. Di sana hanya ada 7 rumah adat dengan bentuk kerucut yang terbuat dari kayu dan beratap ilalang yang dianyam. Jangan berharap ada sinyal HP di sini. Namun justru karena itu Desa Wairebo menjadi desa wisata tradisional yang menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Tak banyak orang Indonesia yang tahu. Tak banyak orang Indonesia yang sudah ke sini. Desa Wairebo emang menjadi pesona daya tarik wisata asing. Selain rumah adat yang menjadi daya tarik, kehidupan masyarakat juga sangat menarik untuk diketahui. Sumber desa terindah di Indonesia, Liputan 6com. 5. Investigasi news atau berita investigasi. Contoh, tabungan 5 nasabah BRI tiba-tiba terkuras. Dari investigasi, ternyata korban skimming. Kompas.com, sebanyak 5 nasabah Bank Rakyat Indonesia BRI cabang Bojonegoro, Jawa Timur kehilangan tabungan hingga belasan juta rupiah. Para nasabah telah melaporkan kejadian itu ke BRI cabang Bojonegoro. Terkait kejadian itu, Tris Wahyu Herlina, pemimpin wilayah BRI Surabaya, menyebutkan dari hasil investigasi, nasabah yang kehilangan uang di rekening mereka merupakan korban kejahatan skimming. BRI telah melakukan investigasi dan penelusuran dan ditemukan bahwa nasabah-nasabah tersebut merupakan korban kejahatan skimming, ujar
Tri Wahyu dalam keterangan resmi yang diterima Rabu 24 Februari 2021. Adapun unsur-unsur berita yang sering disingkat dengan adik Simba 5W plus 1H. Yang pertama, apa? Kedua, di mana? 3, kapan? 4, siapa? 5, mengapa? Dan 6, bagaimana? Unsur-unsur adik Simba tersebut: 1. Apa? Yang sering disebut bahasa Inggrisnya what, atau kejadian, peristiwa yang diberikan. 2. Siapa atau wo, menjelaskan siapa saja orang yang terlibat. 3. Kapan atau when, menjelaskan kapan peristiwa itu atau waktu kejadiannya. 4. Di mana atau where, menjelaskan tentang tempat kejadian dari peristiwa yang terjadi. 5. Mengapa, sering disebut why, yaitu memuat alasan dan sebab akibat dari berita itu terjadi. 6. Bagaimana atau how, menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Orientasi berita berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. 2. Peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. 3. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Selanjutnya lagi, kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, bahasa baku. Yang kedua, kalimat langsung. 3. Konjungsi bahwa. 4. Konjungsi temporal. 5. Keterangan waktu. 6. Kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Penggunaan bahasa baku atau bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan. 2. Penggunaan kalimat langsung, yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda
dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber dari berita. Contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. 3. Kalimat tidak langsung. Contoh, iswan dari kalimat langsung biasanya ditandai dengan konjungsi bahwa. 4. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu. Para korban lantas melaporkan ke polisi. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Contoh, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 6 November 2020. 6. Penggunaan konjungsi temporal terdiri dari kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis, urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung berkata kepada kepala sekolah untuk mensosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang berita. Ibu berharap kalian juga membaca dan menambah pengetahuan dari berbagai sumber. Nah, untuk tugas kalian menentukan unsur-unsur berita dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.